Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video ini. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari bab 3, yaitu operasi pengepakan dari mata kuliah alat dan mesin pengolahan yang diampu oleh Dr. Anton Rahmadi, STP MSc, PhD. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Awanda Kartini Hasim dengan NIM 2003036008 sebagai pembaca kedua. Kemudian ada Aryanda Wirapratama dengan NIM 2003036028 sebagai pembaca ketiga. Kemudian ada Marni Ani Lestari dengan NIM 2003036037 sebagai pembaca kelima. Kemudian ada Febrianto dengan NIM 2003036039 sebagai pembaca keenam. Kemudian ada Pascalia Renti dengan NIM 2003036041 sebagai pembaca keempat. Kemudian ada Yeski dengan NIM 2003036044 sebagai pembaca ketujuh. Dan terakhir ada Valentina Wahyu Febri Susanti dengan NIM 20036060 sebagai pembaca pertama, yaitu saya sendiri. Baik, sebelum kita memulai presentasinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dan juga ruang lingkup pengepakan. Yang pertama, pengepakan bisa disebut juga sebagai pengemasan, pembungkusan, ataupun pewadahan, dan merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil pertanian. Karena dengan pengemasan, kita dapat memperpanjang umur simpan bahan. Dan pengemasan dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya, terutama dari kerusakan mekanis selama proses distribusi. Sebenarnya, kemasan pada bahan pangan sudah ada, seperti misalnya pada jagung dengan kelobotnya, buah-buahan dengan kulitnya, buah kelapa dengan sabut dan tempurungnya, serta polong-polongan dengan kulit polong, dan lain-lain. Fungsi dari pengemasan sendiri adalah untuk melindungi bahan pangan dari gangguan cuaca ketika didistribusikan, serta agar tampak anggun dan menarik konsumen ketika sudah dipasarkan. Slide selanjutnya. Ruang lingkup bidang pengemasan saat ini sudah semakin luas, dan bahan-bahannya pun sudah sangat bervariasi, seperti dari bahan kertas, plastik, gelas, logam, fiber, bahkan hingga bahan-bahan yang laminasi. Kemudian bentuknya pun juga bervariasi, mulai dari kemasan botol, kaleng, rapak, corrugated box, kemasan vakum, kemasan aseptik, kaleng bertekanan, kemasan tabung, hingga kemasan aktif dan pintar yang dapat menyesuaikan kondisi lingkungan di dalam kemasan dengan kebutuhan produk yang dikemas. Misalnya, minuman teh dalam kantong plastik, nasi bungkus dalam daun pisang, juga sudah berkembang menjadi kotak-kotak catering sampai minuman anggur dalam botol dan kemasan yang cantik berpita merah.
Slide selanjutnya. Baik. Operasi pengepakan secara sederhana yaitu memindahkan produk dari pewadahan di lapangan ke wadah pengiriman, atau dapat meliputi berbagai praktik penanganan, mulai dari pembersihan, pelilinan, sizing, dan grading mutu, bahkan hingga sortasi warna. Di gudang pengepakan yang paling sederhana, produk dikirim dalam wadah pemanenan, setelah dipanen menuju ke pengemas. Kemudian, pengemas menyortir, menilai, mengukur, dan mengemas produk ke dalam wadah transportasi yang sesuai. Dalam hal ini, setiap pekerja harus memiliki pengetahuan tentang produk cacat, persyaratan kelas dan ukuran, dan juga metode pengepakan. Seiring dengan meningkatnya ukuran dan kompleksitas ruang pengepakan, operasi tambahan dan pekerja terlatih dalam tugas-tugas khusus dapat ditambahkan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Awanda. Silakan. Masuk, Valen. Kedengaran Kak suaraku? Terdengar, Awanda, silakan. Oke. Selanjutnya yaitu pengepakan atau dumping. Produk harus dikeluarkan dari wadah pemanenan dan dipindahkan menuju ruang pengepakan. Pertama ini dikenal sebagai penumpahan. Penumpahan harus dilakukan dengan hati, baik menggunakan bantuan air, wet dumping, maupun penumpahan pada tempat kering atau dry dumping. Wet dumping dapat memar dan lecet dengan menggunakan air terklorinasi 100 hingga 150 ppm untuk menggerakkan produk yang mudah mengalami kerusakan. Selanjutnya, dry dumping dapat menggunakan bantalan lembut, bidang miring, atau sabuk berjalan untuk mengurangi kerusakan pada produk. Next. Oke, selanjutnya yaitu prasortasi atau pre-sorting. Prasortasi dilakukan untuk memisahkan produk yang luka, busuk, atau produk cat sebelum pendinginan atau penanganan tambahan dilakukan. Memisahkan produk busuk akan membatasi penyebaran infeksi ke unit lain, terutama jika pasca panen tidak digunakan. Selanjutnya ada pembersihan cleaning. Untuk beberapa komoditas seperti kiwi dan alpukat, penyikatan kering mungkin lebih sesuai digunakan untuk ikannya. Namun, komoditas lain seperti pisang dan wortel perlu dicuci. Pemilihan metode pembersihan disesuaikan dengan jenis komoditasnya, jenis kontaminasinya. Sanitasi sangat diperlukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit maupun untuk membatasi penyebaran spora pada cucian atau dalam udara di rumah pengemasan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aryanda. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Jadi materi selanjutnya yang akan saya bacakan adalah pelilinan atau waxing. Lilin food grade digunakan untuk menggantikan beberapa lilin alami pada buah yang terlepas setelah pencucian dan pembersihan, dan dapat mengurangi proses transpirasi selama penanganan dan pemasaran. Jika produk dilapisi lilin, lapisan lilin harus dibiarkan kering secara menyeluruh sebelum penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada pengukuran dimensi atau sizing. Pengukuran produk adalah tindakan operasional, tetapi mungkin bermanfaat jika ukuran tertentu menerima harga lebih tinggi dari yang lain. Sizing dapat dilakukan secara subjektif atau visual dengan menggunakan alat pengukur standar yang ada. Banyak produk telah menetapkan nilai dan standar AS yang dapat membantu para pengemas dalam menyortir dan mengukur produk. Berikut ini adalah contoh standar berdasarkan diameter atau panjang. Baik, di sini ada sebuah tabel yang dimana menunjukkan sebuah contoh standar kelas US yang dimana nilai kelembab mewah AS memiliki diameter lebih dari 1 inci dan panjang lebih dari 10 inci. Ada AS nomor 1 memiliki diameter lebih dari 3/4 inci dengan panjang lebih dari 10 inci. Lalu ada AS nomor 2 yang memiliki diameter lebih dari
1/2 inci dan panjang lebih dari 10 inci. Lalu di sini ada ukuran bawang putih, yang dimana di sini ada super kolosal yang memiliki diameter 2,15/16 dan lebih tinggi lagi. Lalu di sini juga ada kolosal yang memiliki diameter 2,11/16 sampai 2,15/16. Ada super jumbo yang memiliki 2,7/16 dan 2,11/16. Extra jumbo 2,3/16 sampai 2,7/16. Ada lagi jumbo 1,15/16 sampai 2,3/16. Lalu ada raksasa yang memiliki diameter 1,13/16 sampai 1,15/16. Ada tabung yang memiliki 1,11/16 sampai 1,12/16. Dan yang terakhir adalah tabung sedang yang memiliki diameter 1,9/16 sampai 1,11/16. Selanjutnya di sini ada alat pengukur roll batang detergen seperti yang ada pada gambar, yang memiliki cara kerjanya seperti produk ukuran terkecil pertama terjatuh di antara roller ke dalam sabuk rotasi atau wadah penampungan. Kemudian ukuran lebih besar jatuh berikutnya di antara roller yang jaraknya melebar. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Arianda. Kemudian, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Pascalia Renti. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pasca. Selanjutnya adalah sistem palet sempit. Sistem palet sempit ini dipromosikan oleh University of Wisconsin di Madison, Amerika Serikat. Sistem palet sempit merupakan sistem penanganan untuk memindahkan produk dalam jumlah banyak yang dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Truk palet tangan mirip dengan truk tangan biasa atau bisa disebut dolly, kecuali pangkalannya menggunakan garpu berputar, bukan sepatu pelat logam tetap. Ilustrasi serangkaian operasi di rumah pengepakan. Baik, saya akan menjelaskan secara sedikit. Serangkaian operasi tipikal di rumah pengepakan diilustrasikan di bawah ini. Tempat pembuangan dilakukan dengan menggunakan metode kering atau dengan bantuan air. Tergantung pada jenisnya, produksi yang ditangani. Pembersihan juga bisa dengan mencuci dengan air yang mengandung klor atau menyikat kering saja. Waxing juga dilakukan terjadi setelah mencuci dan menghilangkan kelembapan permukaannya. Grading seperti yang diilustrasikan, memisahkan produk menjadi pemrosesan dan kategori pasar segar. Dan selanjutnya, tata letak rumah pengepakan. Untuk dapat menghemat waktu dan biaya dapat dilakukan dengan cara mengatur gudang pengepakan dalam sistem langkah demi langkah yang terorganisir. Gambar pertama merupakan contoh rumah pengepakan yang tidak efisien, dan gambar kedua merupakan contoh rumah pengepakan yang lebih efisien daripada gambar pertama. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pasca. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Marni. Silakan Marni. Baik, moderator, terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu dumping, yaitu setiap kali produk dibuang dari satu wadah ke wadah lain, harus berhati-hati untuk mengurangi kerusakan mekanisme pada komoditas. Saat membuang produk dari lapangan tempat sampah atau dari kendaraan pengangkut ke gudang pengepakan. Pembuangan kering atau basah dapat dipraktekkan saat menggunakan praktik pembuangan kering. Wadah lapang harus dikosongkan perlahan dan lembut ke jalan miring dengan tepi empuk. Pada ilustrasi pada gambar di samping, ban berjalan kemudian membawa produk kering yang dibuang ke gudang pengepakan. Ya, berikutnya peralatan konveyor.
yaitu untuk mengurangi memar. Yang pertama, gunakan rak berlapis busa. Yang kedua, memperlambat kecepatan produksi di jalan lantai dengan memasang penutup penahan, gorden, selimut, atau tirai. Yang ketiga yaitu menggunakan tirai fleksibel untuk memperlambat buah saat jatuh dari ban berjalan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Atau gunakan tirai yang ringan untuk transisi pendek. Tirai yang lebih berat untuk yang lebih tinggi transisi. Yang keempat yaitu belting untuk mencegah produk jatuh langsung ke roller scissor. Yang terakhir yaitu yang kelima, lepaskan panci penompang dari bawah sabuk di area di mana buah mendarat di sabuk baru. Lanjut. Nah, berikutnya itu perekat, yaitu unit produk bulat dapat dinilai dengan menggunakan cincin ukuran. Cincin bisa dibuat model dari kayu atau dibeli jadi dalam berbagai ukuran. Ini gambar yang pertama yaitu single set hensing ring. Yang kedua adalah multiple set ring. Lanjut. Lanjut. Nah, jika sistem conveyor digunakan di rumah pengepakan, berbagai macam rantai ukuran dan sabuk tersedia untuk menyortir produk. Rantai ukuran dapat dibeli di banyak lebar dan dalam berbagai ukuran bukaan. Bukaan persegi biasanya digunakan untuk komoditas seperti apel, tomat, dan bawang. Sedangkan bukaan persegi panjang digunakan untuk buah persik dan paprika. Heksagonal bukaan sering digunakan untuk kentang dan bawang. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Ani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febri. Baik, selanjutnya garis pengepakan sederhana. Peralatan skala kecil untuk mengemas produk tersedia dari beberapa produsen dan pemasok. Diilustrasikan di bawah ini adalah jalur pengemasan buah. Tersedia dari Q Manufacturing Corporation dengan biaya $5.000 sampai $6.000, tergantung ukuran. Model khusus ini mencakup sabuk penerima, mesin cuci, penyerap air, dan penyortiran meja. Peralatan opsional termasuk eliminator, sikat kering, waxer, dan berbagai scissor. Sabuk inspeksi bergulir, sabuk konveyor, dan meja samping. Lanjut. Jenis-jenis kemasan bahan pangan serta karakteristiknya. A. Kemasan kertas. Tidak mudah robek, tidak dapat untuk produk cair, tidak dapat dipanaskan, fleksibel. B. Kemasan gelas. Berat, mudah pecah, mahal, non-biodegradable, dapat dipanaskan, transparan atau translate. Bentuk tetap atau rigid, proses massal, padat atau cair, dapat didaur ulang. C. Kemasan logam atau kaleng. Bentuk tetap, dapat dipanaskan, proses massal, bahan padat atau cair, tidak transparan, tidak dapat didaur ulang. D. Kemasan plastik. Bentuk fleksibel, transparan, mudah pecah, non-biodegradable, ada yang tahan panas, monomernya dapat mengontaminasi produk. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Febri. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Yeski. Silakan Yeski. Izin masuk, apa suara saya terdengar, moderator? Terdengar. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan
agar dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama yaitu harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih. Kemudian yang kedua, harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran atau cahaya. Kemudian yang ketiga, mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Kemudian yang keempat, efisien dan ekonomis, khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan. Yang kelima, harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Kemudian yang terakhir, dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan. Next. Kemudian teknik penyimpanan produk kering. Penyimpanan komoditi dalam bentuk biji mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, untuk persediaan makanan atau konsumsi, pelayanan dalam sistem perdagangan, dan untuk persediaan benih pada musim tanam yang akan datang. Ada dua macam teknik penyimpanan komoditi. Berbentuk biji tersebut yakni dengan karung dan dalam partai besar tanpa karung atau sistem curah. Pemilihan salah satu teknik ini berdasarkan faktor-faktor setempat, antara lain tipe bahan, lama penyimpanan, nilai ekonomi 8 komoditi, iklim, serta sistem transportasi, tersedianya biaya dan tenaga, serta karung. Ada tidaknya serangan tikus dan serangga. Kemudian keuntungan dan kerugian dari teknik penyimpanan bisa dilihat dari sudut parameter. Yang pertama, penyimpanan dari sistem karung yaitu fleksibel, sedangkan sistem curah yaitu tidak fleksibel. Kemudian untuk mekanisasinya, dari sistem karung sebagian dapat dikerjakan dengan mesin, sedangkan untuk sistem curah seluruhnya dapat dikerjakan dengan mesin. Kemudian untuk kecepatan penanganan, sistem karung yaitu lambat dan untuk sistem curah yaitu cepat. Kemudian untuk yang tercecer, dari sistem karung itu banyak, sedangkan yang sistem curah itu sedikit. Kemudian untuk biaya modal, dari sistem karung yaitu rendah dan sistem curah itu tinggi. Dan selanjutnya biaya operasi yaitu sistem karung tinggi dan untuk sistem curah rendah. Kemudian potensi kehilangan oleh tikus, sistem karung tinggi dan sistem curah rendah. Dan yang terakhir yaitu reinvestasi hama, yaitu sistem karung besar dan sistem curah kecil. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yeski, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan, serta berakhir sudah presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.